Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ini kan sama-sama polisi, urusannya apa sih? Dramatis sekali pakai todong kepala itu ya. Saya mau lihat Pak, izinkan saya Pak. Izinkan saya Pak. Di rumah seorang jenderal, apalagi pejabat-pejabat utama, pejabat negara ini, safety-nya itu sangat ketat. Hari Senin siang 11 Juli lalu, publik di tanah air dibuat geger dengan mencuatnya kasus penembakan sesama anggota Polri di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Baku tembak di rumah jenderal polisi ini menewaskan 1 orang anggota polisi. Isu pelecehan seksual disebut sebagai pemicu tragedi tembak-menembak di rumah dinas Inspektur Jenderal Polisi Ferdy Sambo. Ferdy Sambo adalah petinggi Polri berbintang 2 yang saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri. Korban tewas adalah Brigadir Polisi Nofriansyah Joshua Huta Barat yang ditembak oleh rekannya sesama polisi Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Baku tembak disebut terjadi pada Jumat sore 8 Juli lalu. Namun 3 hari setelah peristiwa kelam itu terjadi, polisi baru membeberkan kronologi peristiwanya ke publik. Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan menjelaskan detik-detik terjadinya baku tembak. Peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadipropam, di mana saat itu istri dari Kadipropam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadipropam. Ramadan menyebut Barada Eliezer yang mendengar suara teriakan meminta tolong langsung turun dari lantai 2 rumah Ferdy Sambo dan menegur Brigadir Joshua. Namun teguran itu dibalas dengan tembakan oleh Brigadir Joshua. Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal dunia. Brigadir Joshua adalah anggota Bareskrim Polri yang bertugas sebagai supir dinas istri Kadif Propam Polri. Sementara Barada Eliezer adalah pengawal atau ajudan Ferdy Sambo. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, Brigadir J melepaskan 7 kali tembakan, sementara Barada E meletuskan 5 kali tembakan. Saat baku tembak terjadi, Ferdy Sambo disebut sedang tidak berada di rumah karena sedang melakukan tes PCR COVID-19. Ferdy Sambo, mantan Wakil Direktur Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya ini baru mengetahui insiden tersebut setelah dihubungi oleh sang istri melalui telepon. Sore itu juga, Ferdy Sambo langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Jakarta Selatan. Kasus baku tembak polisi di rumah jenderal polisi ini terkuak setelah keluarga Brigadir Nofriansyah alias Joshua bersuara. Kematian Brigadir Joshua dilingkupi banyak kejanggalan yang mengundang beragam tanya. Apalagi kondisi jenazah mendiang Nofriansyah ditemukan banyak bekas luka yang tak biasa. Pihak keluarga mengungkap di tubuh Brigadir Polisi lulusan Sekolah Polisi Negara Jambi tahun 2012 ini terdapat sejumlah luka sayatan dan luka lebam. Di beberapa bagian tubuh juga didapati lubang menganga akibat tertembus proyektil peluru. Kasus baku tembak sesama anggota polisi di rumah perwira tinggi Polri memunculkan beragam spekulasi dan polemik di tengah masyarakat. Terlebih, sejak awal penyelidikan kasus bergulir,
polisi sudah menyebut kamera CCTV di rumah dinas Verdi Sambo rusak sebelum kejadian berlangsung. Di rumah tersebut memang kebetulan CCTV-nya rusak kurang lebih 2 minggu yang lalu. Sejak 2 minggu yang lalu. Sehingga tidak dapat kami dapatkan. Publik meminta dibentuk tim independen untuk menguak beragam kejanggalan yang menyelimuti kasus tersebut hingga akhirnya 4 hari setelah kejadian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Wakapolri Komjen Polisi Gatot Edi Pramono. Tim khusus ini juga melibatkan Komnas HAM dan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Saya sudah minta agar penanganannya betul-betul ditangani dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku, yaitu bagaimana kita mengedepankan scientific crime investigation. Siapa sangka kasus baku tembak polisi ini sampai juga ke telinga Presiden Joko Widodo. Usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Udah. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengaku telah menerima permintaan perlindungan oleh istri Kadif Propam dan Barada Richard Eliezer. LPSK akan memberikan pendampingan bagi keduanya. Pada hari Rabu minggu lalu sudah melakukan wawancara dengan Barada E dan kemudian istri Pak Kadif Propam juga sudah mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Pada hari berikutnya, pada hari Kamis, kalau Barada E langsung mengajukan sendiri, kalau Ibu P melalui kuasa hukumnya. Senada dengan itu, Komnas Perempuan juga terus berkoordinasi untuk mengetahui duduk perkara kasus ini. Ketua Komnas Perempuan meminta publik menghargai hak-hak istri Verdi Sambo sebagai korban pelecehan seksual. Kasus ini betul ada kasus kekerasan seksualnya, ada kasus penembakannya. Mari kita juga pisahkan itu sehingga pada saat yang bersamaan hiruk pikuk tentang polemik penembakannya itu tidak menyebabkan korban menjadi lebih trauma. Demi transparansi penyidikan pengungkapan berdarah ini, Senin 18 Juli, Kapolri akhirnya menonaktifkan Irjen Polisi Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam. Menyusul berikutnya pada 20 Juli, Kepala Biro Pengamanan Internal Div Propam Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Jakarta Selatan Budi Herdi Susiantor juga turut dinonaktifkan.
Tolong ini peti jenazah dibuka. Ada prosedurnya untuk penyerahan dulu. Setelah itu nanti Bapak akan dijelaskan oleh pengawalan dari Mabes, dari Komisi Matematika. Sebelum kami tembak anak kami belum bisa menerima. Entah apa di dalamnya saya nggak tahu. Nggak tahu entah apa di dalamnya. Saya Kombes Pol Leonardo dari Strategik. Jadi maksud saya, ini sudah diotopsi. Kalau mau dilihat, tidak ada gunanya. Karena apa? Karena kalau diotopsi itu sudah dicek satu persatu. Selesainya otopsi, saya tidak diperkenankan untuk melihat almarhum. Jadi saya tidak tahu hasil otopsinya yang bagaimana, saya di mana, yang mana. Karena memang saya dilarang untuk masuk dan saya hanya bisa melihat ketika almarhum sudah dalam sudah memakai baju jas rapi sulit. Biar saya lihat semuanya pakai datunya. Saya mau lihat kedatangan anakku nih. Saya mau lihat bagaimana dia kecilnya, besarnya dan berakhir hidupnya bagaimana. Saya mau lihat Pak, izinkan saya Pak. Izinkan saya Bapak, izinkan saya mau lihat anakku ini. Hari terakhirnya ini Bapak. Saya yang mandikan ini. Saya yang ngurus ini anak. Pukul 22.30 kurang lebih. 22.30 kurang lebih kami dapatkan di rumah kita itu sudah di situ peti mati yang dihantar oleh utusan dari Mabes, yaitu Pak Simatupang. Pak Simatupang yang antarkan. Sempat saya merasa kalau nggak dibopong saya udah pingsan. Jadi agak tenang, baru saya tanyakan, Bapak yang mengantar, ini kenapa Pak? Nah, jadi Bapak ini menyuruh ditandatangani serah terimaan mayat begitu. Saya tidak mau. Masa saya tantangani Pak? Peti ini belum saya buka. Entah apa isi peti ini saya nggak tahu. Nggak mungkin lah Pak saya tantangani. Akhirnya Bapak itu setuju mengizinkan untuk dibuka. Hati Samuel tersayat kala mendapati bekas luka di sekujur tubuh anaknya dan bekas jahitan di sana-sini. Terlebih, anaknya dikabarkan ditembak mati setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap istri atasannya sendiri. Pas saya membuka pakaian anak kita almarhum ini, yang saya buka hanya 2 kancingnya. 2 kancing atas itu pakaian dia memang pakaian apel gitulah, kayak safari itu. Nah, saya buka 2, saya lihat kalau nggak salah ya, sebelah kanan ada luka tembakan. Sesudah saya lihat itu saya berhenti membuka. Memang saya lihat sedikit ada bekas jahitan. Oh ini otopsi gitu, saya maklum. Saya pun udah mau pingsan, waduh Tuhan, kok bisa gini? Soalnya di wajah ini pun sudah ada luka-luka, tambah lagi di dada. Loh kok sisa di sini? Saya bilang, nah, di sini ada luka, di bawah mata, di hidung, di mulut. Itulah yang saya lihat. Saya tidak tahan lagi melihat. Lalu kan ini kabar yang beredar ini kan bahwa mendiang ini Pak dikatakan ataupun diduga adanya upaya melakukan tindak pelecehan seksual. Apakah mungkin hal itu dilakukan oleh anak Bapak? Soal dianggap gitu, itu belum ada hasil positif dia menganggap apa namanya pelecehannya. Kalau soal itu saya serahkan kepada ahlinya lah. Kalau soal itu saya nggak bisa bicara. Yang saya mau bicarakan yang disampaikan sama saya. Nanti saya sangkuti soal pelecehan ini dan itu maunya tenaga ahli di bidang masing-masing lah. Saya mohon sama Pak Kapolri yang membidangin itu biar terungkap dengan baik. Meski begitu, orang tua Nofriansyah Joshua meragukan penyebab kematian anaknya akibat baku tembak dengan rekan kerjanya sendiri. Apalagi tidak ada bukti-bukti yang menguatkan tudingan tersebut. Rekaman CCTV yang seharusnya bisa menjadi alat bukti justru dikabarkan rusak. Setahu saya Pak, di rumah seorang jenderal, apalagi pejabat-pejabat utama, pejabat negara ini, safety-nya itu sangat ketat, aku bilang gitu. Jadi, kurasa mencari apa ini bukti-bukti ini, saksi-saksinya, tidak begitu sulit lah.
apalagi di rumah jenderal. Di sana kan ada CCTV. Banyak kejanggalan yang dipertanyakan pihak keluarga atas tewasnya Brigadir Joshua, bahwa ada sejumlah lubang bekas luka tembak yang dimana 2 lubang tersebut ada di bagian dada dan 1 di bagian leher, yang jika ini kami analisa, tembakan peluru tersebut merupakan tembakan yang cukup mematikan, dan pihak keluarga juga meminta agar kasus ini bisa diusut dengan tuntas dan jelas untuk tidak menjadi pertanyaan di publik. Nasi toh sudah menjadi bubur. Nyawa Brigpol Nofriansyah Joshua melayang di ujung senpi rekannya sendiri. Kini Prian sudah pulang ke kampung asalnya di Sungai Bahar, Muara Jambi. Puja-puji doa dilantunkan oleh keluarga dan kerabat dekat terkasih mengiringi kepulangannya. Engkau tahu Tuhan, dan penghakiman adalah di tangan-Mu. Tidak ada lagi tugas kedinasan yang harus dijalani. Kini Joshua hanya berkumpul dengan para leluhurnya di kampung halamannya. Agak-agak aneh, kasus penembakan terjadi di rumah seorang jenderal polisi bintang 2 baru diumumkan ke publik 3 hari setelah kejadian. Ada kesan kuat kasus baku tembak di rumah Kadif Propam Polri Inspektur Jenderal Polisi Ferdi Sambo sengaja ditutup-tutupi. Setelah 3 hari kejadian baku tembak yang menewaskan 1 orang anggota polisi di rumah seorang jenderal polisi, olah tempat kejadian perkara justru baru dilakukan polisi pada 12 Juli. Padahal kasus ini katanya sudah dilaporkan oleh Irjen Polisi Ferdi Sambo Jumat sore 8 Juli lalu. Namun yang lebih aneh lagi, hingga kini 2 pekan kasus penembakan berlalu, tidak pernah sekalipun polisi memperlihatkan barang bukti dari kejadian tersebut. Baik itu oleh Polres Jakarta Selatan maupun Polda Metro Jaya yang saat ini mengambil alih kasusnya, tidak pernah sekalipun menunjukkan barang buktinya ke publik. Kejanggalan lain yang menyelimuti kasus ini adalah tidak adanya rekaman kamera pemantau CCTV di TKP. Katanya dekoder CCTV di rumah sang jenderal sudah rusak sejak 2 pekan sebelum kejadian. Namun, informasi yang beredar di luar sehari setelah kejadian, polisi malah sudah lebih dulu mengganti CCTV di kompleks perumahan Polri Duren 3. Pemirsa, di rumah Irjen Pol Ferdi Sambo, rumah dinas yang berada di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan, terdapat dari luar 3 CCTV, yaitu di sini juga pagarnya tampak tidak digembok. Di sini pintunya tampak tidak digembok, namun dikunci seperti ini. Di sini dari 3 CCTV yang ada di depan rumah Ferdi Sambo pada saat 8 Juli 2022 lalu, bahwa CCTV dari rumah dinas ini dinyatakan oleh aparat kepolisian rusak sejak 2 minggu lalu. Namun Irjen Pol Ferdi Sambo sudah tinggal di rumah dinas ini sejak pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi hingga berpangkat Bintang 2 yang menjabat pada saat itu sebagai Kadif Propam Mabes Polri yang sekarang sudah dinonaktifkan oleh Kapolri. Kasus kematian Brigpol Joshua menyedot perhatian publik di Indonesia. Publik bertanya-tanya atas nasib yang dialami polisi berusia 27 tahun ini, mati dengan 7 bekas luka tembakan bersarang di tubuhnya. Bekas luka-luka inilah yang juga terus dipertanyakan oleh pihak keluarganya. Padahal kan adu tembaknya dibilangkan.
Karena ada tembakan itu. Kalau cuma tembakan tidak mungkin ada istilahnya luka yang lain gitu kan. Ada barang tajam yang melukai tubuh anak kami. Demi mendapatkan keadilan dari kasus baku tembak yang merenggut nyawa anaknya, keluarga melayangkan gugatan ke Mabes Polri pada 18 Juli lalu. Pihak kuasa hukum keluarga melaporkan dugaan 5 tindak pidana terkait kematian Joshua. Laporan kita adalah soal pembunuhan berencana pasal 340, kemudian ada pasal pembunuhan, kemudian ada pasal penganiayaan, jungto pasal 55 dan 56, kemudian ada soal pencurian dan juga ada soal peretasan. Akan tetapi untuk sementara yang sekarang ini tercantum di sini adalah soal pembunuhan berencana, pembunuhan dan penganiayaan. Demi menjawab kejanggalan-kejanggalan atas kematian Joshua, kuasa hukum juga mendesak dilakukan otopsi ulang jenazah Nofriansyah Joshua Huta Barat. Ini luka di kuping kan? Ini di kuping. Nih, kalau kayak gini lebih jelas. Ini di kuping. Nah, pertanyaannya apakah ini luka tembak? Kalau kejadiannya tembak-tembakan, itu kan jadi pertanyaan. Apakah ini proyektil? Masa proyektil bisa nyiprat sampai ke sini? Nah, ini harus jeli terhadap forensik ya nanti. Terus kalau ini di zoom sebenarnya dari kiri ke kanan ini ada semacam kayak model jeratan. Nah, terus ada di jari itu patah. Jadi karena patah diganjel lah itu. Diganjel sehingga di sini kayak ada putih-putih gitu, kayak ada tulang. Jadi ini patah semua. Bahwa berdasarkan investigasi kami, kontak handphone dia itu hilang semua, ada penghapusan kontak handphone. Ketika jam 10 dia kontak terakhir, ya, setelah itu mati. Itu kontaknya keblok semua. Masa nomor maknya aja dia nggak nyimpen. Indonesia Police Watch menilai kepolisian tidak transparan dalam menangani kasus baku tembak Brigadir Nofriansyah Joshua dan Barada Richard Eliezer. Informasi yang disampaikan ke publik juga terkesan ditutup-tutupi. Terlebih olah TKP juga baru dilakukan 3 hari setelah kejadian baku tembak. Yang jadi masalah adalah ini loh ya. Peristiwa terjadi, ini tempat kejadian perkara tidak di polis lain. Ini janggal ya, harusnya tetap di polis lain supaya tidak terjadi perubahan tempat kejadian perkara yang bisa mengganggu penyelidikan. Nah ini kalau ada perubahan, ada tindakan-tindakan mengubah tempat kejadian perkara, ini bisa sebagai upaya menghilangkan fakta. Namun Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional justru meminta masyarakat menunggu hasil penyidikan polisi hingga terang benderang. Bekas luka tembakan yang terus dipolemikan hanya akan membuat gaduh. Penilaian orang awam dengan pakar akan beda. Pakar bisa menjelaskan, oh ini luka sayatan, oh ini luka karena terserempet peluru atau pecahan proyektil. Ini beda. Nah inilah yang kemudian ditafsirkan oleh keluarga bahwa terjadi penganiayaan, terjadi sayatan dan sebagainya. Oleh sebab itu diharapkan masyarakat tidak mudah terpancing isu-isu yang beredar, biarlah penyidikan jalan terus, nantinya pasti akan dibuka ke publik apabila sudah selesai. Tanpa mengurangi rasa empati sedikit pun atas dugaan kasus pelecehan seksual yang dialami oleh istri jenderal ataupun mengganggu-ganggu proses penyidikan, kepolisian punya beban moral dan berkewajiban membuat terang kasus ini, sebab bagaimanapun ada nyawa melayang di balik baku tembak di kediaman Kadif Propam Polri. Terlepas Brigadir Nofriansyah Joshua adalah pelaku pelecehan seksual atau tidak, publik perlu tahu dan keadilan harus ditegakkan. Karena penegak hukum harus mengungkap dengan terang benderang mengapa sampai terjadi 11 tembakan menyala di rumah seorang jenderal polisi.
Metro TV.